juga ini ya, apa istilah-istilah atau diksi-diksi atau kata yang mungkin belum terlalu familiar. Iya, iya. Iya, kalau kemarin Diangkat sebelumnya, gitu kan. kalau kemarin sebelumnya Kelindan ya, ini Iya. Merandai. Kelindan tuh juga bikin Kelindan penasaran. masih lebih familiar sih daripada Merandai. Kelindan itu ada 3 makna yang menjadi satu Heeh. dan sama. Setelah saya Heeh. cross check ya, Heeh. hebat juga ya menggunakan kata kelindan, saya bilang. Kirain kelindan tuh kerlingan mata gitu, Oh, sekerlingan mata gitu kelindan. Ternyata bukan, iya bukan. Memang menyambungkan. bahasa kita tuh kaya, Bung. Kaya sekali sih. Kaya sinonim. Kosakatanya tuh. Ya berarti kita apa? Ya boleh lah ya sedikit berbangga gitu. Kita ternyata spirit awal kita kan itu tadi yang disinggung di awal. Kita ini abdi dalam bahasa ya. Pelestari kalau istilahnya Bung Iya. Akbar. Ya kayak kata meranda ini harus kita pelihara kan, harus kita lestarikan. Itu kekayaan bahasa kita. Para penulis puisi, penyair dan penulis yang lain itu kan sebenarnya pejuang bahasa sebenarnya kalau Iya. menurut saya. Jadi dia memperjuangkan agar bahasa itu terus terpakai oleh Iya. penuturnya begitu. Melalui karya-karyanya. Di sini juga ada kata aksara. Iya. Gitu kan. Aku baca aksara. Ya ini udah familiar. Iya, Cuman familiar. mungkin Familiar. pemakaiannya belum terlalu luas gitu ya, Hmm. aksara. Tapi ketika ada yang mengatakan atau menuliskan kata ini, mungkin tidak ada yang bertanya-tanya. Hmm. Gitu. Kemudian ada kata menghawa. Iya. Menghawa ini kan dia kata yang seolah-olah kata beribuan ya. Iya. Kata menghawa, ada Aktif, awalan ya. me itu, kemudian dia mengalami proses persengawan ya, nasalisasi, ditemukan dengan kata hawa, kata bendanya hawa, Iya. digabungkan menghawa. Hawa itu kan kayak apa ya, atmosfer gitu Iya, mungkin ya. maksudnya. Menghawa, terus dia karena dia itu menjadi kata beribuan, maka dia menjadi kata apa ya, seolah-olah kata kerja di sini. Iya, betul. Sama dengan menghawa. Kalau misalnya awalan me, kemudian dia mengalami proses persengawan, sama dengan mengisap, Iya, sama dengan mengulas, ya kan. Jadi kreativitas penulis atau Bung Ebin di sini itu ya saya apresiasi. Jadi kata benda hawa, kemudian digabungkan dengan awalan me, Iya. mengalami proses persengawan, jadi menghawa. Sebenarnya awal pemilihan kata ini ada semacam perdebatan batin ya. Apakah ini akan sesuai dengan bahasa baku yang biasa dipakai atau memang ini sudah menyalahi aturan bahasa kita. Tapi saya merasa setiap kata baru itu pasti lahir dari waktu ke waktu, pasti lahir gitu. Ya. Dan itu yang memperkaya kosakata atau misal memperkaya metafora kita gitu loh. Makanya akhirnya ya sudah, saya perlu sedikit keberanian untuk memutuskan ya udah saya pakai kata menghawa gersang gitu loh. Karena ini seolah-olah ya memang inilah yang pelaku ya, atau seperti tadi kata kerja gitu. Ya seolah-olah jadi yang mengisi sebuah ruang itu dengan kegersangan gitu. Seperti itu. Makanya saya coba beranikan itu memakai kata menghawa. Kalau Ini saya, kegersangannya teramat sangat ramah. paham dulu, paham dulu. Ya kegersangannya teramat luas sampai pakai metafor langit. Iya. Ini berarti bukan di langitnya, Bukan. kan di bawah langit Iya. kan, gitu kan. Berarti Iya. dia membangun skala tempat tersendiri ya di bawah langit. Ya kan misteri kan, di bawah langit itu yang sebelah mana, yang Iya. ada di mana. Iya. Kalau kita bicara ordinatnya mana, lintang selatan, lintang Iya. utara, bujur timur, bujur barat kan tidak tahu ya. Yang di situ yang jelas ditulisnya di bawah langit yang menghawa gersang. Iya. Kata langit di sini itu dipakai skala penekanan, Iya. gitu, untuk menunjukkan tingkat keterasingan, bukan keterasingan, tingkat kegelisahan yang teramat kuat di bawah langit. Gitu kan. Berarti ya kalau kita misalnya pakai
kebalikannya di atas bumi. Kan banyak kan yang lain kan. Kalau di bawah langit itu ya mungkin benda-benda langit aja ya. Jadi di situ menunjukkan keterasingan. Iya. Di bawah langit yang menghawa gersang. Menghawa gersang. Itu maksudnya kan kalau saya tangkap hawa yang begitu kuat yang melingkupi dia itu adalah hawa gersang. Iya. Gersang itu kan kering ya. Iya. Gersang itu tingkat akut dari kering, ya kan? Tingkat akut. Tingkat akut dari kering. Kering, kemudian begitu keringnya dia akan menjadi gersang. Sunyi, terasing, lalu disempurnakan dengan kegersangan yang melingkupi dia, gitu. Iya. Hingga di titik itu tuh Bung Edwin bisa menggambarkan si tokoh yang ingin jadi sepasang. Iya. Ya begitulah. Ya, sudah benar. Memang bagiannya Mas Pam kalau saya Heeh. ngorek-ngorek. Iya. Tadi kalau kembali ke awal kan proses kreatif ya. Iya. Jadi bagaimana mungkin kan sebelumnya nggak ketebak kita Mas Pam. Kayak waktu itu nggak ketebaknya apa tuh masalah kok bisa gitu yang pernah saya bahas juga. Kok bisa ya mengambil cuplikan atau sekilas cuplikan kehidupan dari seseorang yang menjalani potongan kehidupan itu dijadikan sebuah puisi gitu. Puzzle ya benar. Puzzle. Jadi mozaik kan kemudian Gitu yang kemarin. di kita mah nggak ada itu mah ya. Mandang baru ya kalau saya sih tadi nebaknya malah kebalikannya sih orang-orang yang mengalami ya bisa Ya, jadi bisa. juga sih itu dijadikan puisi. Cuman Bung Yabi kan memilih orang-orang yang di bawah itu gitu. Iya. Rasa kok yang situ aja seneng ya. Gue juga bisa sebenarnya, tapi kapan gitu Iya. kan? Iya. Nggak dapat Iya. gitu kan. Itu membuat iri kan orang. Buat iri ya. Terpuruk dengan keadaan, suasana gitu kan, peristiwa sama waktu juga kan Iya, akhirnya kan. betul. Jadi dia ini kesendiriannya bukan pilihan dia ya. Bukan. Dia justru ya terjebak dalam kesendirian padahal dia sebenarnya memilih untuk ya memiliki pasangan sebenarnya kan. Karena ada yang memilih untuk sendiri juga. Iya, ada yang memilih untuk sendiri. Atau bisa jadi dia karena perjalanan waktu tersadar gitu. Duh, udah segini gitu umur. Kok Bisa belum- jadi. Bisa jadi juga ya. Bisa Iya. jadi. Tapi yang sebenarnya dia rasakan adalah kita tuh terlahir dari dua jiwa Mm-mm. berdasarkan kasih sayang, ya kan? Ya. Otomatis ketika kita terlahir, kasih sayang itu turun ke kita, turun ke manusia sebagai insan ya. Dan biar bagaimanapun rasa sayang ini itu kan harus terbagi pada waktunya untuk orang yang memang khusus. Nah itu dia mengemban rasa sayang atau rasa cinta atau rasa ya kasih itu tadi, ini harus bisa dibagi kepada seseorang yang memang spesial gitu. Ya. Hanya dalam perjalanan waktu, perjalanan hidupnya, loh kok belum nemu-nemu. Nah itu keresahan terjadi di situ. Nah, oke pengecualian ya. Di luar itu, bagaimana dengan orang-orang yang sampai akhirnya dia dengan umurnya sudah mencapai 50 ya. Adalah nanti off the record ya sebetulnya. Iya. Dia terjebak dalam itu atau dia tidak bisa memilih atau dia sudah menjadi bagian dari hidup itu gitu. Kurang tahu ya. Mungkin Orang-orang. karena ya kalau saya selalu percaya bahwa setiap manusia pasti ingin mempunyai teman lah untuk menemani hidup dia sampai akhir hayat. Yap. Pasti begitu. Ya, Hanya Mas di Tom. dalam kondisi tertentu ternyata banyak kendala dari luar ataupun kendala dari dirinya sendiri kan bisa menjadi faktor. Ya, oke saya kerucutkan lagi. Dia terbelenggu misalnya keadaan yang dia mengurus orang tuanya gitu. Iya, ya, bisa gitu ya. begitu. Dia mengutamakan kebangkitan ekonomi keluarganya gitu sampai Iya. akhirnya dia lupakan bahwa dia harusnya dia menjadi sepasang gitu. Iya. Fase itu Nah itu sempat itu yang terlewatkan. maksud saya tanyakan tuh dia terjebak atau dia tidak ada pilihan atau dia terjebak atau tidak ada pilihan lah. ya dia Mas terjebak. Pam di gimana situ. tuh Mas Pam? Yang Kalau begitu. dalam amatan saya, orang yang sendiri hingga usia yang seharusnya dia tidak sendiri itu Menjadi sepasang ini dipicu oleh dua hal.
Satu itu memang pilihan dia, kalau Bung Akbar bilang tadi Hmm. dia harus mengurus ekonomi keluarganya, Iya. orang tuanya, itu pilihan berarti itu kan. Kalau menurut saya it's okay kalau yang dia ada di sisi itu is okay. Iya. Baik-baik saja dia menikmati itu gitu. Cuman yang saya tangkap di puisinya Bung Ebin ini orang-orang yang tidak ada di sisi itu, Bung. Iya. Orang-orang yang entah karena kondisi tertentu atau karena apa gitu, Betul. ya dia nggak bisa menemukan atau mendapatkan pasangan layaknya orang-orang yang lain gitu. Iya. Cuman saya agak ini juga ya, apa, gamang juga ya. Apa iya sih orang itu tidak punya pasangan kan? Iya. Kan itu menurut saya enggak. Yang terjadi mungkin loh ya, barangkali ya kita bicara yang tadi kita singgung, bicara tentang standar, terus bicara tentang ya mau nggak mau juga bicara tentang kesempatan, Iya. bicara tentang kesiapan lahir batin kan gitu. Banyak kondisi-kondisi yang melatarinya. Gitu. Itu kalau menurut saya. Ya makanya saya sampaikan di luar itu kan, walaupun kita ngambil satu kesamaan kondisi lah, kan dia belum menjadi sepasangnya itu ya. Nah, kalau misalnya pilihan Mas Fam tadi yaitu merupakan menjadi sebuah pilihan dia, ya jangan lupakan juga bahwa ada yang kejebak gitu loh, terjebak dalam itu. Iya. Yang dia Iya. maksudnya dia juga pengen keluar. Aduh, masa iya sih gue ngurusin keluarga gue terus gitu misalnya kan, adik-adik segala macam. Ya. Dia juga pengen menjadi seperti itu. Betul. Itu bukan jadi pilihan kan? Harusnya kan Berarti dia dia terjebak bukan harus pilihan. Dia Iya harus kan? melahirkan pilihan kedua. Bisa dibilang dia korban keadaan. gitu loh. Ya bisa jadi saat itu dia belum memilih, ataupun saat itu ketika dia sudah memilih, dan ketika pada satu titik waktu gitu ya, dia merasakan pilihan yang pertama dia itu ternyata ujungnya malah membuat dia resah. Kalau menurut saya ya dia Iya. harus berani melahirkan pilihan kedua. Kedua iya. Betul. Makanya masuklah Mencari tadi pasangan. kalimatnya puisi Bung Ebin. Waktu kan dibilang Iya. kan. Ya, pasti dia gelisah dengan Gelisah. waktu, dengan sisa umur dia kan. Aduh. Tapi dia gimana dia mau keluar dari keadaan itu sementara ini belum mapan gitu kan, belum Iya. naik. Ya kita harus akuin ada yang kondisi begitu ya, ada, ya. Ada. Kan kita Variasi sih kita analogikan juga gitu kan. Biar seimbang lah. Maksudnya jangan hanya yang pertama aja menjadi pilihan, yang kedua yang dalam situasi yang terjebak kita juga harus pandai melihat itu gitu, memandang itu gitu. Iya. Gitu loh. Berarti itu ya tadi ya. Dia Iya. harus bisa menciptakan, melahirkan pilihan kedua ya. Gitu kan. Karena saya percaya dengan kalimat bagus menurut saya. Bunyinya begini. Engkau akan menemukan apa yang kau cari. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah dia segigih apa dia mencari pasangan yang sesuai, bukan standar lah, kalau pakai kata standar terlalu ini ya, terlalu terlalu menjas gitu ya. Yang sesuai dengan inilah parameter dia, sesuai dengan kebutuhan batin dia lah gitu. Nah, itu kan proses mencari kan, mencari. Ada yang cepat, ada yang enggak kan gitu. Proses mencari. Ya mungkin tanpa kita sadari kita sedang bicara tentang jodoh kan. Iya. Jodoh itu kan misterius. Betul. Gitu. Ya, kita betul. tidak tahu dari mana dia datang, Dan kapan akan ketemunya? Bagaimana bisa juga begitu? jodoh. Nah, dia misteri itu. Bener, menjadi sepasang ini kan jodoh ya. Ini perjodohan juga maksudnya. Ya memang ini jodoh. Perjodohan. Konteksnya adalah jodoh. Lalu kemudian analogi lain ya, nanti kita tetap kaitkan dengan ini gitu. Dia memamerkan diri. Nggak bisa bang, aku harus mapan dulu katanya. Baru kemudian menjadi sepasang kan, menikah. Iya. Nah itu gimana itu? Itu pilihan atau kalau saya yang kontra, Oh ya. ya. Sebenarnya Jadi pertanyaan nanti awas lupa, jangan lupa ya sebenarnya tadi ya. Kalau saya sih menjadi kontra, ya kalau sudah ketemu atau mencari duluan, baru kemudian menjadi mapan gitu loh. Iya. Gitu. Sebenarnya itu bisa menjadi pilihan ketika dia merasa bahwa untuk menikah itu belum menjadi prioritas bagi dia. Ketika dia merasa saya masih muda, jalan saya masih panjang untuk bisa meraih apapun itu. Gitu. Mengejar mimpi ya. Iya, sampai akhirnya di fase tertentu dia sudah meraih semua, tapi dia akhirnya pasti akan, namanya manusia, pasti akan merasakan kekosongan itu. Disitulah dia tersadar bahwa
dia harus punya teman hidup gitu loh. Itu akhirnya pilihan yang dulu dia ambil, jalan yang dulu dia pilih, akhirnya tetap akan membentur pada fase itu gitu. Ya setiap orang lumrahnya menikah. Menikah bukan sebagai keharusan, tapi memang secara psikis, secara emosional, setiap orang itu harus punya teman di samping dia gitu loh, untuk menjalani jenjang hidup yang baru, yang lebih kuat gitu loh, lebih tinggi ya dengan menikah. Nah itu dia akan bertentangan dengan pilihan dia lagi nanti pada saat pilihan dia sebelumnya. Loh kok kondisinya begini? Tapi itu bukan menjadi pilihan bagi orang yang memang tanpa memikirkan masalah karir, masalah pencapaian dalam hidup dia. Bagi orang yang memang sudah merasa saya sudah tidak lagi muda, bagaimana saya bisa menemukan gitu loh. Anggaplah ibaratnya umur 40 tapi belum nikah. Sekarang dia harus mencari orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda pasti mencarinya yang muda juga, kebanyakan begitu, meskipun nggak juga gitu loh. Tapi kan dia harus melalui proses itu yang agak lebih berat daripada ketika dia berada di titik pada saat dia masih umur 20 atau 30. Itu akan lebih berat. Kalau kembali ke sini, ada nggak situasi yang dia mengalami kesulitan mendapatkan pasang tadi? Iya. Tersirat nggak di sini? Kalau di sini nggak. Dia merasa kesulitan nggak menemukan itu? Ya dia jelas merasa kesulitan. Merasa kesulitan di Merasa sini kesulitan. Bukan hanya dihantuin. Ya, karena dia ini kan puncak kesulitannya itu dia bilang begini, aku tak ingin lebih lama memikul hati tak beralamat. Iya. Berarti dia sebenarnya kesulitannya udah kesulitan menjalani kesendirian ya. Iya. Itu bagaikan hati yang tak beralamat. Iya. Hati tak beralamat berarti kan orang mencari alamat pasti punya tujuan. Iya. Misalnya saya pengen ke rumah Bung Ebin, pasti saya harus tahu dulu alamatnya kan. Iya. Masa saya pengen punya tujuan ke rumah Bung Ebin, nggak tahu alamatnya, ketemu di mana kan gitu. Nah, di sini dia bilangnya, aku tak ingin lebih lama memikul hati tak beralamat. Dalam kesendiriannya itu selain merasa sepi, dia juga sepertinya merasa hidup dia itu tidak memiliki tujuan. Iya betul. Gitu. Jadi karena itu jadi rasanya hidupnya Bagaikan nggak ada tanpa hati tujuan. tak beralamat. Iya. Itu luar biasa itu pilihan penciptaan Hebat ini. frase hati tak Frase ya. beralamat. Hebat ini. Hati tak beralamat. Luar biasa ini. Saya jujur aja ya, banyak disi-disi dari puisi-puisinya Bung Ebin itu yang saya garis bawahi gitu, yang entah kapan ingin sekali gitu saya elaborasi menjadi cerita narasi yang panjang. Wah, Kayak menarik. kemarin itu Petarung Kesepian, Iya. ini hati tak beralamat gitu. Luar biasa itu. Kalimat-kalimat yang inspirasi. Iya. Dia sudah sampai, kalau bahasan barusan Mas Pam itu memasukkan babak baru dia ini tadi, sampai masuk ke fase itu dia. Hati tak beralamat, Hati tak ingin lama memikul hati tak beralamat. Iya. Belum menemukan ya. Belum Sampai menemukan. menemukan. Jadi nggak mau Kesulitan, sendiri. dia kesendirian, tapi sampai juga fase yang dia belum menemukan siapa-siapa gitu Iya. kan. Sementara dia udah Dua jenuh itu. dengan kesendirian dia gitu loh. Dua itu. Itu loh. Kalau lah dia tidak memikirkan kesendirian dia gitu kan, atau dia dengan gampang mengabaikan itu misalnya kan. Tapi enggak, dia dua ini. Kesendiriannya dengan plus ketambahan belum menemukan Iya. dan menjadi sepasang. Iya betul. Ya. Oke. Kalau ngebahas cinta itu Nggak habis sekali. nggak habis-habis ya. Expertise. Seperti episode menjadi sepasang disebutkan sense kata saya Akbar. Saya Ebin. Saya paham. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak. Checking out. Oke.